Bung Hatta pernah menyamar dengan nama Abdullah dan menjadi kopilot saat bertandang ke India pada tahun 1947, melobi bantuan persenjataan untuk perang melawan Belanda. Wakil Presiden Muhammad Hatta tengah berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam perjalanannya keliling Pulau Sumatera ketika surat dari Presiden Soekarno itu datang pada Juni 1947. Surat itu dibawa oleh seorang pilot India bernama Patnaik dari Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Patnaik bukan pilot sembarangan pilot. Ia adalah seorang dekat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Patnaik pernah menerbangkan obat-obatan ke Indonesia. Bantuan itu sebagai balasan atas tawaran beras dari Soekarno kepada India. Soekarno hendak meminta bantuan kepada New Delhi untuk kedua kalinya. Belanda sudah semakin dekat bersiap-siap menyerang ke daerah Republik Indonesia. Karena itu, ia mengutus Bung Hatta untuk meminta bantuan persenjataan kepada India. Bung Hatta yang senang bakal bertemu dengan Nehru, sahabat lama dan teman seperjuangannya, menentang penjajahan untuk kemerdekaan nasional. Menyanggupi perintah Soekarno, namun perjalanan ke India adalah sesuatu yang rawan terendus Belanda. Karena itu, perjalanan tersebut amat dirahasiakan. Rupanya, strategi penyamaran sudah disiapkan dengan baik oleh Patnaik. Ia membawa Bung Hatta seragam kopilot yang dijahit di Yogyakarta. Ukurannya pun sudah disesuaikan dengan ukuran baju dan celana Bung Hatta. Patnaik juga menyiapkan paspor untuk Bung Hatta dengan nama Abdullah. Yang benar-benar menjadi kopilot adalah Adi Sucipto sebelum menjadi pilot pemerintah Indonesia. Ia adalah pilot pemerintah Belanda dilatih oleh Angkatan Udara Inggris menghadapi Angkatan Udara Nazi di Jerman, kata Bung Hatta. Bung Hatta dan rombongan terbang dari lapangan terbang Gadut di Bukit Tinggi. Perjalanan ke India ditempuh dalam beberapa hari dan transit di berbagai negara. Pada saat di Kuala Lumpur, Malaysia, Bung Hatta menginap di sebuah hotel yang dimiliki oleh seorang warga negara Inggris. Ia sempat merasa curiga mengetahui seorang kopilot diinapkan di kamar paling bagus. Setibanya di New Delhi, Bung Hatta tidak langsung bertemu dengan Nehru karena hari sudah malam. Nehru sendiri tidak diberitahu kalau Bung Hatta sudah tiba di India. Patnaik memang sengaja ingin memberikan kejutan kepada Nehru. Ketika keesokan harinya mengantar Bung Hatta ke rumah Nehru, Patnaik bilang kepada Nehru bahwa seorang tamu dari Indonesia bernama Abdullah sudah menunggunya. Nehru penasaran karena ia tak mengenal nama itu. Begitu keluar dari rumah dan tahu bahwa yang datang Bung Hatta, Nehru pun menghadir Patnaik. Nehru menawarkan agar Bung Hatta menginap di rumahnya dan menganggap rumah itu layaknya rumahnya sendiri. Namun tawaran itu ditolak karena perjalanan Bung Hatta yang dirahasiakan. Bung Hatta bilang ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Nehru. Nehru menjadwalkan keesokan harinya karena sedang ada jadwal sidang kabinet. Dalam pembicaraan kedua sahabat itu, Bung Hatta menanyakan apakah India dapat membantu Indonesia dalam hal persenjataan, sebab naga-naganya Belanda akan menyerbu Indonesia. Namun Nehru menjawab tidak bisa. Senjata-senjata itu masih berada di bawah penguasaan Inggris, negara bekas penjajahan India. Nehru berjanji membantu Indonesia dengan melayangkan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tindakan Belanda itu dihukum. Protes itu tidak dapat diabaikan oleh Belanda karena gengsinya akan jatuh jika tetap menyerang Indonesia. Nama Belanda akan terpuruk di dunia internasional. Pukulan dari Belanda akan mengangkat derajat Indonesia. Indonesia memang akan menderita karena perang, namun Indonesia tidak akan dapat dihilangkan dari peta. Pendudukan Belanda di Indonesia hanya sementara dan sesuai dengan perjanjian Linggarjati seluruh daerah Indonesia akan merdeka. Aku menyesal India tidak dapat segera membantu Republik Indonesia dengan segera, tapi aku setuju dengan pandangan Nehru bahwa pukulan terhadap Belanda itu akan menaikkan derajat Republik Indonesia di masa mendatang, ujar Bung Hatta. Bung Hatta mengisahkan semangat dan keyakinan akan kemenangan Indonesia itu makin membara ketika dipertemukan dengan tokoh spiritual dan politikus India, Mahatma Gandhi, oleh Nehru. Pertemuan itu berlangsung di rumah Gandhi di pinggiran kota New Delhi. Gandhi mengatakan tidak percaya Indonesia dapat dijajah kembali oleh Belanda.
sebab seluruh dunia sudah menentang adanya kolonialisme. Aku percaya bagaimanapun juga agresifnya Belanda, Indonesia akan menang, kata Gandhi. Mendengar Gandhi berucap, terbayang dalam kepala Bung Hatta bahwa PBB akan segera mengakui hak kemerdekaan berdaulat Indonesia. PBB akan memaksa mundur Belanda dari Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam perjanjian Linggarjanti. Setelah bertemu dengan Gandhi, Bung Hatta kembali ke Indonesia, masih ditemani oleh Patnaik. Bung Hatta dan rombongan mendarat di Pekanbaru, Riau. Ia melanjutkan perjalanan keliling Pulau Sumatera. Pada saat yang sama, radio mengabarkan Belanda mulai melancarkan agresi militer. Tercatat dalam sejarah, agresi militer itu mulai dilancarkan pada 21 Juli 1947. Selama berapa waktu? Bung Hatta tertahan di Sumatera karena banyak daerah yang diblokade oleh Belanda, hingga kemudian ia dapat kembali ke Yogyakarta menemui Soekarno setelah 6 bulan berpisah.